Ada yang berkata lagi, lingkungan sudah rusak, ente dari dulu kemana aja? Ketika lingkungan ini masih baik dan ente sudah menjadi aktivis, ente ada di mana? Saudaraku Rian, ya saya jadi menanggapin memang agak tergelitik saya dengan dikatakan Anies tidak jujur dan sebagainya gitu ya. Tapi sudahlah, kan tidak semua orang itu atau bisa kemudian menyatakan Anies baik atau Anies tidak baik, gitu loh. Jadi saya ini orang Pulau Seribu, orang laut juga. Pulau apa Pak kalau boleh tahu? Ibu sebut 10 pulau. Pulau Panggang, pulau ini bukan tes-tesan Iya. dapat sepeda nggak nih Pak? Dapat sepeda nanti dari Bang Karni. Yang pasti kami dampingi Saya kawan-kawan dari Sekretaris Perwita Pusri, Perhimpunan Usaha Wisata Pulau Seribu. Pulau Oke, siap. Berarti dicatat. Saya tinggal di sana. 11 kali Jakarta, ini cuma titik kecil di dalam peta. Tetapi kan tadi dibilang jangan dipolitisir. Justru suasana seperti ini sekarang inilah yang dipolitisasi oleh berbagai pihak untuk satu, mendapat ketenaran. Kedua, mencoba mencari legitimasi tertentu dan sebagainya. Ini kan rusak kita kalau begini ini. Jangan diajak perang ketika orang mau kerja, gitu kata mentor saya tadi. Nah, kaitannya dengan ini program sebetulnya bukan program reklamasi baru ini. Pak Faujibowo ikut tanda tangan. Habis Pak Faujibowo gantinya siapa? Pak Jokowi ikut tanda tangan. Pak Jarod ikut tanda tangan. Siapa lagi? Pak Anies ikut tanda tangan. Kaitannya dengan apa? Jadi ada kemarin satu partai politik Bang Karni di DKI Jakarta mengatakan Anies omong kosong. Kalau menyatakan bahwa ada keterkaitan antara mengatasi banjir dengan reklamasi Ancol. Ah, inilah nalarnya cetek bener ini politik yang satu ini. Cetek. Dia kagak tahu itu sedimentasi yang datang itu berapa besar dan harus dikorek dan diletakkan di satu tempat. Emang mau taruh di Tamrin atau di rumah depan rumah Babe Haikal nih biar dia nggak bisa atur-atur demo lagi? Kan nggak bisa. Mesti ada tempat, dan tempat itu karena pengangkutan itu berbiaya, maka sedimentasi itu juga harus membawa dampak ekonomi yang baik. Maka ketemulah jalan, taruh di Ancol, jadi lebar, tapi jelek, harus dibikin bagus. Ada yang berkata lagi, lingkungan sudah rusak, ente dari dulu kemana aja? Ketika lingkungan ini masih baik dan ente sudah menjadi aktivis, ente ada di mana? Ketika orang semuanya mereklamasi, sekarang dibilang tidak boleh reklamasi, tetapi Ancol yang dia pijak itu juga hasil reklamasi. Bolak-balik aja kita bicara tentang ini. Apa sebetulnya yang diinginkan, dibicarakan baik-baik. Menurut saya itu. Nah, kalau nanti dikatakan juga bahwa dampak ekologi dan sebagainya, ekologi yang di mana sih yang masih baik? Di seputaran itu timbalnya gede. Pernah kejadian di Ancol itu jutaan ikan mati. Di mana aktivis itu? Kok tidak melakukan penelitian dari awal, kemudian ketika terjadi itu sudah bisa melakukan antisipasi? Enggak juga. Tapi yang hal-hal seperti ini, daerah tangkap nelayan terganggu, enggak. Pengakuan mereka ini, saya bersaksi nih, 3 mil. Maka ujung daripada reklamasi itu kalau saya ukur-ukur itu cuma 1,5 mil. Lantas terganggunya di mana? Termasuk di Pulau ABCD itu juga enggak terganggu. Gitu loh. Kan seperti itu. Gitu loh. Tidak ada pantai publik yang gratis. Ya nanti dilihat. Memang dari 17 km itu semuanya sudah terkapling. Sudah punya orang semua. Jadi dari Jakarta ke ujung sana, Teluk Jakarta ini 17 km. Semuanya sudah terpakai. Yang mana yang belum, yang mana yang mau diperbaiki. Maka sebaiknya ditutup. Mukanya dimajukan sekitar 3 mil ke depan. Baru itu namanya canggih. Saya bukan menantang Pak Anies, saya tahu beliau punya keberanian. Mudah-mudahan Pak Sekda ini bisa menjadi bahan pemikiran kita gitu. Bagaimana kemudian mukanya Jakarta ini kita majukan 3 mil ke depan gitu. Dengan cara apalah gitu. Yang tentu menghormati kaidah-kaidah lingkungan
dan juga AMDAL. Saudaraku Rian, ya saya jadi menanggapi memang agak tergelitik saya dengan dikatakan Anies tidak jujur dan sebagainya gitu ya. Tapi sudahlah, kan tidak semua orang itu atau bisa kemudian menyatakan Anies baik atau Anies tidak baik. Ya kan, pasti 50-50 dimanapun tempat itu. Kalau kita punya 100 kawan maka kita punya 100 lawan. Itu equality aja. Biasalah itu. Tapi niatnya mudah-mudahan bukan hanya untuk kampanye PSI, tapi lebih kepada perbaikan Jakarta kan gitu. Dan Pulau L itu Adinda bukan yang 480, itu dulu yang kami bahas itu. Yang sekarang ini cuma 120. Tapi saya berharap ini Bagis, ini bisa kita tambah jadi 400 betul gitu. Supaya apa? Semakin luas khasanah yang ada di sana yang bisa dinikmati rakyat Jakarta. Ada wisata pendidikan ya, ada nuansa religinya ya, ada nuansa budayanya ya, ada konsep mass tourismnya ya. Semua dapat. Harus semua dapat. Kalau tidak dapat semua, nanti ada kelompok yang lain selain kelompok nelayan melakukan protes. Kenapa keinginan kami terkait dengan laut dan Ancol tidak kalian penuhi? Kau gubernur apa? Begitu lagi nanti yang muncul. Jadi jangan sektoral. Saya kira itu. Silakan. Karena tadi disinggung soal Kepulauan Seribu, saya mau nyenggol juga gitu ya. Tahukah bapak-bapak semua bahwa 50% dari pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu juga sudah tidak bisa dimiliki utuh oleh nelayan. Salah satu yang hari ini masih berkonflik adalah kawan-kawan di Pulau Pari. Itu yang saya mau ingatkan. Yang kedua adalah kalau kemudian ada nelayan yang tidak terdampak, mari Pak, saya terbuka sekali gitu ya. Kantor kami bisa dilacak di mana. Ayo kita main ke kampung-kampung nelayan, di mana mereka yang lebih bisa menjelaskan dari akses apa saja yang hilang, termasuk bagaimana dampak reklamasi yang sudah terbangun pulaunya dan kemudian ke depan seperti apa, itu mereka yang bisa menjelaskan. Makanya kemarin saya ingatkan kawan-kawan, seharusnya yang datang di sini juga nelayan gitu, karena mereka ini adalah penguasa lautnya, mereka yang tahu lautnya gitu. Jadi saya rasa sebentar Pak, saya rasa itu yang penting gitu ya. Yang terakhir adalah dalam konteks isu reklamasi ini kita nggak ngomongin soal siapa yang mau jadi tenar gitu ya. Bagi nelayan itu sederhana keinginannya. Bagaimana kemudian mereka bangun pagi, mereka lihat laut, mereka melaut, itu saja gitu ya. Tidak ada yang merasa harus ditenarkan gitu. Dari semenjak perdebatan di periode sebelumnya juga mereka sudah cukup keras untuk isu reklamasi. Dalam konteks itu tidak ada seperti itu. Gitu. Ada larangan melaut? Tidak ada larangan melaut. Baik. Tapi kalau kemudian mereka misalkan, saya pernah juga tuh tadi disinggung misalkan di Pulau G gitu ya. Pernah juga diusir gitu. Dan kalau dalam konteks itu sebenarnya yang terdampak dari pulau reklamasi. Ya kan Pulau G itu waktu gini Mbak. Ya gini. Saya potong gini, dulu Pak, nih. Kalau bayangkan kalau kita ngomong soal dampak reklamasi, kalau kita contoh saja nih Pak, ini kan karena belum dibangun kan tadi Bapak bilang. Kalau di Pulau D saja itu dibangun gitu ya, di mana itu sudah jadi pulaunya, itu kawan-kawan di Dadap yang terdampak Pak. Gitu. Kawan-kawan di Dadap yang terdampak. Kenapa? Karena itu wilayah dampaknya apa ya? Mereka tidak bisa mendapatkan jenis ikan dan ada komoditi tertentu yang hilang. Dalam konteks itu makanya saya menyarankan ayo sama-sama kita ke Teluk Jakarta dan Dadap. Itu kawan-kawan yang bisa menjelaskan. Karena mereka yang sangat mengenali dampak. Tahukah Bapak di Dadap ada sekitar 2 atau 3 orang yang hari ini dipolisikan oleh perusahaan gitu. Menggunakan isu UU TE gitu. Begini, mungkin boleh saya jawab nih. Boleh Pak, monggo. Ya. Saya yakini bahwa pemerintah daerah tidak pernah melarang masyarakat nelayan itu untuk melaut. Kan itu tuh. Beda dengan ada sesuatu kejadian di mana udah ini kita tutup, kalian nggak boleh masuk lagi. Itu nggak ada alternatif. Dan dari pengakuan beberapa mereka mengatakan, di mana nyari ikannya Pak? Di 3 mil. Ujung daripada Pulau D itu nggak sampai 3 mil Bu. Nggak sampai. Gitu loh. Jadi saya ini orang Pulau Seribu, orang laut juga. Pulau apa Pak kalau boleh tahu? Ibu sebut 10 pulau. Pulau Panggang, ini bukan tes-tesan Iya. dapat sepeda nggak nih Pak? Dapat sepeda nanti di Bang Karni.
Yang pasti kami dampingi Saya kawan-kawan dari Sekretaris Perwita Pusri, Perhimpunan Usaha Wisata Pulau Seribu. Oke, siap. Berarti dicatat oleh Saya tinggal di sana 2 tahun. Jadi saya bukan buta Pulau Seribu, 108 pulau, 10 gosong. Saya tahu itu posisinya di mana gitu. Dan saya ngerti yang cari ikan itu alurnya di 3 mil. Maka ketika saya melihat bahwa Pulau D, Pulau A itu tidak sampai 3 mil ujungnya, saya nggak banyak komentar, Bu. Kalau dia lebih, maka saya yang berkomentar duluan. Tapi kalau ngomongin Pulau D, yang ditimbun itu adalah karang meja, Pak. Itu tempat ikan yang Mati, dulu, Bu. Gitu. Seluruh karang yang ada di pesisir Pulau di pesisir Jakarta, Teluk Jakarta, saya penyelam, Bu. Saya dive master. Ya, saya penyelam. Saya tahu di mana wilayah karang, di 108 pulau itu yang paling cantik, yang mana pun saya tahu. Jadi kami juga ngomong pakai data gitu loh. Karena kita ketahui bahwa itu 3 mil, maka disitulah ujungnya pun tidak sampai 3 mil. Saya yakin juga Pak Gis ya, bahwa di Ancol juga tidak sampai 3 mil ujungnya kan? Nggak, terumbu karang yang ada di karang nggak ada di Ancol sama sekali. Ya, dulu 20 tahun yang lalu, Pulau Seribu itu terkena terumbu karangnya. Terdegradasi dia di 20 tahun ke atas ini. Hanya tinggal 8% aja terumbu karang yang ada di Pulau Seribu. Dan itu sangat miris. Itu yang menyebabkan bahwa ikan-ikan yang terumbu karang itu sudah sangat sedikit di wilayah perairan Teluk Jakarta. Maka yang dikatakan nelayan ini pun harus kita bedah kembali. Sebetulnya orang bawa sampan yang 5 meter itu apakah nelayan? Yang hanya untuk menghidupi dirinya. Itu penangkap ikan biasa. Tapi kalau yang nelayan biasanya itu yang berlayarnya sudah 6 hari sebulan. Gitu loh. Mereka tidak terdampak secara langsung. Tapi kalau yang kecil-kecil, dia cari ikan-ikan pelagis yang ada di sekitar-sekitar situ. Ya. Tetapi dengan adanya kemudian tembok-tembok yang ada di situ, itu nanti akan ada yang namanya lumut akan hidup di sana dan menjadi makanan ikan. Kita harapkan hanya satu ini Pak Sekda, mohon ketika nanti sudah beroperasi pulau yang ABCD itu, nelayan bolehlah memancing-mancing di situ. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih.